Bab 2713, Jiwa yang tersisa ingin melarikan diri. Meskipun dunia seni bela diri kuno sudah kacau dan kota Bahur sudah sangat berbahaya, Jerry yang masih dengan tenang tinggal di Sekte Api untuk berlatih. Ada sebuah bukit kecil di belakang Sekte Api. Energi spiritualnya sangat kaya dan merupakan tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Jerry yang langsung tinggal di sini. Sebelum mulai berlatih, Jerry yang terlebih dahulu mengeluarkan 10 untaian tasbih Buddha dan melihatnya dengan saksama. Manik-manik Buddha ini tampak persis sama dan sangat mirip dengan manik-manik Buddha biji persik biasa. Jika kamu tidak menggunakan indera spiritual kamu untuk melihat dengan saksama, kamu tidak akan pernah menemukan misteri tasbih Buddha ini. Tidak ada energi spiritual yang terlihat di permukaan tasbih Buddha, tetapi bagian dalamnya penuh dengan energi spiritual. Ini mungkin menjadi alasan mengapa ia dapat menggerakkan Sekte Api saat sedang berjalan pada saat yang sama. Tetapi, Hugi Wang tahu cara menggunakannya. Melalui teknik rahasia, dia dapat memindahkan Sekte Api ke tempat lain, atau bahkan langsung dari kota Busan ke kota Busan. Tetapi Jerry yang hanya bisa menggunakan metode yang paling sederhana dan kasar untuk memasukkan kekuatan spiritual yang mengerikan ke dalam manik-manik Buddha tersebut, sehingga dia bisa mengangkat Sekte Api dengan lebih mudah. Tetapi jika dia diminta untuk langsung memindahkan Sekte Api kembali ke kota Busan seperti yang dia lakukan ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia tidak dapat melakukannya. Jerry yang diam-diam berkata dalam hatinya, akan sangat bagus jika aku bisa melakukan hal yang sama seperti Hugi Wang dan menjalankan setiap gerakan sekte dengan lancar. Lagi pula, jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu, dia bisa langsung menggerakkan Sekte Api dan mengintimidasi sekte musuh. Hampir tidak memerlukan usaha, cukup gerakan Sekte Api dan tekan langsung pada sekte musuh. Pada akhirnya, Jerry yang tidak mampu mempelajari manik-manik Buddha ini secara menyeluruh, jadi dia harus meletakkan semuanya di depannya, menunggu untuk melahap energi spiritual di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Energi spiritual di tempat ini sangat kaya, seharusnya cukup untuk membangunkan orang itu. Setelah Jerry yang meletakkan tasbih Buddha di tangannya, dia bergumam. Kemudian, Jerry yang mengeluarkan sebuah kendi dari cincin kaisar. Itulah kendi yang berisi sisa jiwa Raja Serigala yang haus darah. Raja Serigala yang dahulu menakutkan kini hanya tinggal sisa jiwa yang bisa menghilang kapan saja. Jerry yang sama sekali tidak khawatir hal itu dapat membahayakan orang lain, jadi dia langsung membuka toples dan melepaskan jiwa yang tersisa. Pada saat ini, jiwa yang tersisa itu masih dalam keadaan koma. Aliran energi spiritual muncul dari ujung jari Jerry yang, lalu mengenai jiwa yang tersisa. Orang ini pasti tahu rahasia batu itu. Selama batu itu terbangun, aku pasti bisa melahap energi spiritual yang mengerikan di dalam batu itu. Jerry yang bergumam, lalu duduk bersila dan mulai mengalirkan energi spiritual di sekelilingnya. Akhir-akhir ini, Jerry yang terus memikirkan tentang batu aneh yang ditemukannya di istana bawah laut Raja Serigala. Energi spiritual yang terkandung dalam batu itu sangat mengejutkan Jerry yang. Itu sudah cukup untuk memuaskan kultivasinya untuk menerobos ke tahap jiwa baru. Tetapi, dia mencoba segala cara yang mungkin dan tidak dapat membuka batu aneh itu atau menyerap energi spiritual yang menakutkan di dalamnya. Maka ia pun mengambil sisa jiwa Raja Serigala itu dan berusaha membangunkan orang itu secepatnya. Jerry yang berlatih di sini selama seminggu penuh, dan hampir menguras semua energi spiritual di seluruh bukit, tetapi dia masih belum mampu menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Jerry yang mengerutkan kening, dan mendesah dalam hatinya, apakah kultivasiku akan terjebak di sini selamanya, tidak dapat bergerak maju. Jerry yang berlatih berkali-kali, dan setiap kali dia merasa belenggu itu akan putus, tetapi dia tidak dapat menerobosnya, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Kali ini, meskipun sejumlah besar energi spiritual dari Sekte Api dikonsumsi, serta banyak batu spiritual dan ramuan spiritual, terobosan yang sukses tidak tercapai. Berhenti di situ. Saat Jerry yang tengah asyik berpikir, jiwa Raja Serigala yang tersisa melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bab 2714, Berhenti, Binatang.
Jerry yang telah memikirkan fakta bahwa dia tidak bisa menerobos dalam kultivasinya, dan tidak memperhatikan sisa jiwa Raja Serigala di depannya. Hasilnya, jiwa yang tersisa itu telah terbangun di gua penuh energi spiritual yang penuh berkah ini, dan menemukan dirinya di depan Jerry Yang. Jadi, sementara Jerry Yang tidak memperhatikan, dia langsung memilih melarikan diri. Raja Serigala sangat menyadari betapa menakutkannya Jerry Yang. Ketika tubuh fisiknya hancur, dia mengira jiwanya juga telah dihancurkan oleh Jerry Yang. Hasilnya, dia terbangun pada saat ini dan menemukan bahwa Jerry Yang telah meninggalkan jejak jiwanya, yang membuatnya segera melihat harapan. Lagi pula, selama masih ada jejak jiwa yang tersisa, dia dapat terus berlatih di masa mendatang, dan ketika tingkat kultivasi meningkat dan menemukan pengganti yang cocok, dia masih dapat memperoleh tubuh baru dengan mengambil alih tubuh lain. Pada saat itu, ia masih bisa menjadi Raja Serigala yang sangat kuat, dan bahkan mungkin untuk membangun kembali kekuatan yang sama mengerikannya dengan klan Serigala yang haus darah. Tetapi, premis dari semua ini adalah bahwa dia harus terlebih dahulu melarikan diri dari tangan Jerry Yang, jika tidak semuanya hanyalah ilusi. Raja Serigala tahu betul bahwa Jerry Yang meninggalkan sisa jiwanya bukan untuk mengambil alih tubuh lain dan menjadi lebih kuat untuk membentuk timnya sendiri. Selama makhluk itu berada di tangan Jerry Yang, itu hanya bisa menjadi anjing pelarian Jerry Yang di masa depan. Oleh karena itu, setelah bangun, Raja Serigala memanfaatkan gangguan Jerry Yang dan sangat berhati-hati. Bahkan setelah terbangun, dia tidak bergerak sampai menemukan kesempatan terbaik, lalu ia segera melarikan diri. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Jerry Yang juga tidak menyangka orang ini akan bangun secepat itu, dan pulih secepat itu setelah bangun, dan dia benar-benar dapat melarikan diri dengan cepat. Jerry yang sama sekali tidak siap, dan hanya menyaksikan saat secercah jiwa yang tersisa dari Raja Serigala dengan cepat keluar dari bawah hidungnya. Dia mengejarnya tanpa henti hingga tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Orang-orang di gerbang rumah tuan kota sebelah melihat Jerry yang telah berlatih di Sekte Api begitu lama dan tidak pernah keluar. Tetapi, hari ini dia tiba-tiba bergegas keluar dari Sekte Api bagaikan kilat, seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk melakukan sesuatu yang penting. Sekelompok orang semuanya bingung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi. Ada apa dengan Tuan Yang? Aku belum melihatnya selama beberapa hari, dan ketika aku pertama kali melihatnya, dia tampak sangat cemas. Apa yang membuat Tuan Yang begitu cemas? Aku belum pernah melihatnya berlari secepat itu sebelumnya. Tuan Yang sudah berlatih begitu lama, kurasa dia berlatih kecepatan. Kurasa dia sekarang sedang berlari untuk menguji kecepatannya. Jerry yang tidak tahu apa yang sedang dispekulasikan semua orang tentangnya saat ini. Dia menatap Raja Serigala, tidak berani mengalihkan pandangan sedetik pun. Raja Serigala tahu betapa mengerikannya Jerry Yang, dan Jerry Yang juga sangat menyadari teror dan kelicikan Raja Serigala. Jika kali ini dia membiarkannya lolos, akan sangat sulit menemukannya lagi di masa mendatang, sama halnya sulitnya bagi orang biasa untuk naik ke surga. Lagi pula, orang ini, setelah pulih, pasti akan membawa bencana besar bagi planet ini. Jerry Yang tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Raja Serigala melihat Jerry Yang telah menemukannya dan mengikutinya dari dekat. Dia pun sangat gelisah dan berlari di depan dengan sekuat tenaga. Walau disebut berlari liar, kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari kilat. Meskipun Raja Serigala sekarang hanya tinggal sisa jiwa, kecepatannya tidak lebih lemah daripada saat ia berada di puncaknya. Pada saat ini, Raja Serigala dan Jerry Yang memiliki pemikiran yang hampir berbeda. Yang satu bertekad untuk tidak tertangkap, dan yang satu bertekad untuk menangkap. Kedua kubu memacu kecepatan mereka hingga ke titik ekstrim. Jerry Yang terkejut dengan kecepatan jiwa sisa Raja Serigala, yang membuatnya sangat marah. Dia mengejarnya dan meraung, "Binatang buas yang jahat, berhentilah di sana, atau aku akan memotong-motong sisa jiwamu menjadi beberapa bagian dengan satu pedang." Sambil meraung, Jerry Yang telah menghunus pedang kaisar. Bersambung,